Oke. Oke, udah mulai record nih. Bang, Yes, Nan. Apa kabar, kemarin Nan? baik, Bang. Lu di Ya, rumah aja kan masih? Lu gua di mana-mana? rumah lah. COVID-19 kita nggak bisa kemana-mana. Hari ini banyak session sama klien coaching, meeting, Masya training. Allah. Ya, alhamdulillah. Lu sehat, Nan? Alhamdulillah. Ngomongin klien. Kabarnya? Ya, Ngomongin klien. ya Si gimana, Nan? Pak Bambang Sundira, ingat nggak lo? Klien Yang kita. direktur PT BPA apa? Iya, iya, PT BWA. PT apa? Bisnis Bisnis punya anak. bisnis punya anak. Oh ya, kenapa dia? Kenapa Iya Pak kan? Bambang? Apa ceritanya hari ini? Dia tadi WA sama gua. Dia bilang, kan dia punya visi tuh ya, untuk bikin bisnis lebih efisien tahun ini. Lebih Hmm. efektif, terus bikin terobosan-terobosan baru. Hmm. Dia WA gue, dia punya anak buah, Pak Joko Panoto, inget Ingat, yang itu head kan of, orang lama banget tuh. iya betul, dia ikut dari Iya. bokapnya kan, Yoi, kalau nggak salah dia itu udah hampir 60 tahun kali umurnya itu. Udah senior lah, bilang pensiun kalau gue lihat sih usianya bukan. iya sih, harusnya sih pensiun sih, gue nggak tahu sih, tapi Dia kemarin dia head of bilang, operation kalau nggak salah ya dia. ya Dia head of ya dia operation ya di situ ya. head of operation, Hmm. terus katanya dia selek sama Bu Novi, Ya ya. Bu Oh Bu ya, Novita, Bu Novi yang orang sales. iya ya Bu head of sales itu, Hmm. ya kan, Apa masalahnya? terus gue tanya kenapa kan, gue tanya, iya karena Pak Bambang itu punya visi kan, tadi gue bilang sama lo, dia pengen bikin produk yang lebih inovatif, dia pengen bikin gimana caranya produk itu lebih murah, lebih lebih bisa bervariasi Hmm. lah, kayaknya penjualannya juga kayaknya lagi nggak bagus ya, mungkin apa dengan COVID ini, terus dia bilang ada kompetitor Belakangan ini. baru, Ya, ya enggak lah. last one year sih, jadi kalau misalnya gue bilang gara-gara COVID, ya nggak make sense juga sih, cuman COVID bikin hard sih. Dia bilang ada Iya teman-teman, pasti. It's ada happen to everyone, including us lah kalau itu sih. ya dia bilang ada apa mantan anak buahnya dia tuh yang bikin PT yang sama. Jadi kayak new competitor yang jadi kayak market share turun. Jadi si Pak Bambang pengen banget Hmm. nih gimana caranya biar si bisnisnya dia tetap aja struggle, apa tetap survive, sorry, kok struggle sih, kan sekali struggling, tetap survive. Hmm. Nah, Pak Joko Hmm. bilang, Pak, sebenarnya kalau ngomong efisien, kita tuh dalam tahap yang paling efisien. Mau Hmm. ngapain lagi? Tapi Bu Hmm. Novi bilang, gimana efisien? Orang saya jualan aja masih gini-gini aja kok. Masih bisa harusnya. Nah, ini jadi kayak pemas perang. Tapi begitu si Pak Joko tantangin Bu Novi, ya udah kalau Ibu mau, kita ini aja yuk, cut ini gitu kan. Terus Bu Hmm. Novinya bilang, jangan dong Pak, itu kan apa istilahnya kalau di sales itu kan cuan saya, apa tuh tempat yang paling menghasilkan. Menguntungkan. Iya, terus ya gitulah anyway. So, isunya lebih ke apa sih yang disampaikan Pak Joko ke lu? Pak Joko sampai Pak Bambang? Pak Bambang bilang nih gimana nih Slack begini nih. Masalahnya ya dia cuma pengen denger aja pengen cerita sih tadi anyway. Hmm. Hmm. Terus gue mesti ngapainan gitu. Gue bilang gini aja sama Pak Bambang kayak kayak ini aja, kayak ini Bambang ngetes saya apa gimana gitu, gue bilang gitu kan. Oke. So, as usual di sesi kita di video kita yang kita share di YouTube ini, kita kan mau sharing ke orang-orang apa yang sebaiknya orang-orang seperti Bambang bisa lakukan gitu kan ya. Let me Iya, try to play a role as Bambang nih. Gue kan kenal dia juga cukup lama ya, karena gue tahu banget dia ini perusahaan ini kan dia inherited dari bokapnya sebetulnya, tapi dia juga punya passion di situ. Dan sejauh ini yang gue tahu dia itu benar-benar ingin bisa ada dobrakan dan gebrakan-gebrakan baru lah di bisnisnya. Karena produk-produk yang mereka jual sampai sejauh ini ya practically ya adalah produk-produk yang dari zaman dahulu kan. Yang iya, marketnya sih marketnya masih ada. Cuman memang dia kan pernah share ke kita kalau market share-nya udah mulai tergerus karena ada pesaing, barang-barang yang lebih murah dari Cina juga mulai masuk. Kemudian ada teknologi yang baru yang bisa memungkinkan orang membuat barang yang sama dengan kualitas yang kurang lebih mirip, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Price iya, war lah yang sedang mereka hadapi. Sehingga waktu itu dia bilang kan untuk bisa survive ya mereka mau nggak mau harus either mempunyai barang yang lebih murah atau sesuatu yang lebih unik sehingga orang jadi lebih tertarik untuk menggunakan, or ya dua-duanya, atau ya sama satu lagi availability di market gitu yang kelihatannya di produk mereka itu um, barang produksi mereka ini nggak selalu bisa tersedia di market. So I remember that's the three issue lah yang Pak Bambang pernah cerita itu. Pricing, quality of product, sama availability di market gitu.
So if you are now been asking by Pak Bambang gitu ya, what would you advise Pak Bambang? Ya sebenarnya sih Gua kalau akan ambil role sebagai Bambang nih. oke kalau gue jadi Pak Bambang sih ya gue bakal panggil dua-duanya sih, gue No, dudukin no, bareng. gua yang jadi Bambang. Lu mau advice Oh, gua. oke. So, kalau saya sih Pak, advice saya adalah ya kalau Bapak tahu ada masalah di bawah Bapak di apa? Beneran itu kan under supervisor Pak Bambang langsung kan? Iya dong, mereka tuh kan VP ya levelnya kalau nggak salah, 2-3 Ya, orang, pokoknya apa udah head lah 3 orang dulunya bahkan. udah Iya, pokoknya di iya, bawah director langsung lah, one down iya, director. iya, Ya iya, kalau gue iya, sih jadi Pak Bambang sih, kalau gue jadi Pak Bambang ya, kan Pak Bambang ya, anyway, iya. ya gue advice Pak Bambang kalau saya jadi Bapak sih mendingan saya dudukin bareng sih Pak. Jadi Hmm. maksud saya jangan biarkan kita cuma ngasih masalah, tapi mereka di bawah jadi malah berantem gak karuan yang malah nggak ada solusinya. Jadi kayak anyway kita nggak jalan yang mana-mana, mendingan kita duduk bareng terus dengerin aja satu. Tapi kalau Apa? gue panggil, gua nih Bambang nih, kalau gue panggil dia nan berdua nan, ntar jadi berantem di depan gue bete juga dan. Dan kalau gue misalnya kemudian katakanlah menyetujui ide satu pihak dengan dibanding dengan yang lain, nanti yang satu sakit hati. Gue nggak mau nih, dua-duanya talent gue nih soalnya nih si Joko sama si Novita ini dua-dua talent gue. Gue sangat bergantung penjualan perusahaan ini kepada strategi yang dilakukan oleh Novita. Sementara untuk memanage cost dan supply chain, gue benar-benar percaya banget sama Joko. These two person are very important for me. Gue nggak pengen mereka berantem sih sebetulnya. So, if I call them meeting and then kemudian brought up situasi ini gitu, what would you suggest me to do it better? Iya, kalau gue selalu yang itulah, yang inget buku yang paling sering Pak Bambang baca itu, Yang Seven mana? Habit. Seven Seven Habit. Habits. Oke. Okay. Iya, kita mulai begin from the end aja. Begin from Gimana the tuh? end. Specifically, what should I do? Specifically ya sesuai dengan tujuan Pak Bambang apa tadi yang pengen dituju. Jangan sampai kan kalau sekarang kita lihat di bawah dua-duanya lagi berantem nih, terus kita di atas diem-diem aja, nanti malah nggak kemana-mana. Jadi malah kayak just apa istilahnya walking around aja, nggak maju ke depan. Itu kan juga Pak Bambang nggak mau kan. Ya sekarang tinggal kita Enggak. hitung-hitungan aja Pak Bambang. Kira-kira Pak Bambang lebih pengen diem aja di tempat kayak gini, kegerus Nggak terus, mau. atau Pak Bambang ya punya waktu sejam, memang agak sedikit menyebalkan untuk mendengarkan dua orang berantem, tapi dapat ininya. Ya Tapi kalau justru misalnya itu. Pak Bambang mau aku kasih sedikit advice gitu ya, tools, mungkin Pak Bambang bisa baca buku itu deh, buku Challenging Conversation. Ada tuh Pak bukunya, Pak, saya pinjemin kalau mau Pak. Jadi itu ngomongin tentang ya sebenarnya manusia itu lebih sering untuk berdebat dibandingkan berdialog ketika suatu ide dikalahkan dengan ide yang lain. Jadi mereka nggak mau kalah anyway. Jadi Nah ini tipikal dua orang ini sama-sama kekeh dengan pendapatnya, apalagi Novita tuh. Novita itu kan orangnya sangat direktif ya, sangat bluntly speakers juga gitu. Jadi kalau dia udah kekeh mau sesuatu tuh biasanya akan ngejar terus sampai dia dapat. Walaupun saya tahu Joko tipikalnya orangnya lebih kalem ya, tapi dia juga kalau udah dia nggak mau juga, anteng juga tuh. Dia bedanya yang si Novita nyerocos terus, si Jokonya lebih banyak diem. Nah ini saya kan sebagai atasan yang katakan hadir di pertemuan itu ya, apa yang bisa saya lakukan ya kira-kira supaya mereka ini tadi seperti yang Yunan bilang, gue setuju tuh dengan apa yang idenya Yunan tuh, tidak terjadi debate, tapi yang justru terjadi dialog. Gitu. What should I do as a leader untuk memfasilitasi hal ini? Ya kalau ngomong dialog sih, yang pertama adalah ya kita jelasin dulu perkaranya apa. Kita jelasin dulu tujuan dari percakapan itu apa. Jadi jangan cuma kumpulin terus, guys gitu ya, lu kan udah sama ikut gua kan udah lama nih ya, lu sama-sama tahu perusahaan lagi nggak bagus, jadi gimana nih kita mesti ngapain? Jangan gitu juga. Cuman jelasin aja bahwa kita duduk di sini bareng-bareng, kita pengen ngomongin masalah gimana cara efisiensi, gimana cara kita berinovasi gitu kan. Kita coba framing dulu di dua isu itu, misalnya gitu. Terus apa yang mau diutarakan dari dua isu ini? Jadi biar omongannya itu nggak kemana-mana, nggak beleber gitu loh. Jadi pertama adalah menetapkan apa fokus yang ingin dicapai gitu. Jadi end in mind-nya tadi ya, apa sebenarnya mau dicapai. Kita mau inovasi gitu misalnya ya. Oke, then apa lagi nih? Gua kan mesti kasih kesempatan ngomong tuh orang dua. Oh jelas, dua-duanya kasih ngomong. Cuman disepakatin bahwa this time it's Pak Joko dulu yang ngomong ya, atau Bu Novi dulu yang ngomong, ladies first is okay gitu ya. Tapi pada saat mereka ngomong, dengerin dulu, jangan langsung dibabat.
Hmm. Ya kan Pak Bambang kan Hmm. sebagai orang yang Kalau gue tengah-tengah sih juga. nggak bakal ngebabat, Nan. Mereka saling babat, Nan. Ya lu juga mesti ngingetin lah, kan bosnya lu. Ini Ya, gue makanya. sama Pak Bambang lu gue nggak bawa kan? Jangan. Jangan. Ya. Ya nggak apa-apa. Ya Kan nggak apa-apa kan sih gitu. lu sebagai Pak Bambangnya kan. Ya, misalnya gue naik, gue ngomong nih malu Nan, ya bisa jadi mereka ya dua yang saling babat itu. Sekarang saya kan Ya, ada di situ ya. Gimana saya mencegah supaya tidak terjadi saling babat. Tapi saya juga nggak mau nanti tiba-tiba jadi saya ngambil alih nih. Akhirnya ujung-ujungnya saya lagi yang mikir, saya lagi yang berarti udah saya delegate ke mereka untuk menciptakan inovasi. Ya, cuman nih dua nih bukan nggak pernah ya. Saya melihat mereka sulit banget untuk bisa di apa case ya, ini mereka nggak akur gitu kan. di case ini mereka nggak akur nih. Jadi yang satu bilang memang harus diciptakan produk baru, sementara yang lain bilang daripada menciptakan produk baru harus tes market dan lagi seterusnya, itu akan banyak sekali menghabiskan cost untuk prototyping. Bagaimana kalau kita kemudian menciptakan produk dari yang udah ada kan gitu. Jadi isunya kan itu, yang ini bener-bener totally something new yang mau dia mau si Novita, sedangkan si Joko lebih relatively instead of Lah, reinventing the wheel, why don't we enhance the wheel that we already have oke, kalau dengan kalau gitu asumsi cost. Jadi gue ngerti si Joko tuh maunya adalah supaya cost-nya jangan terlalu tinggi. Ya, tapi kalau Novita juga make sense. Kalau misalnya dengan produk yang ada aja di enhance, ya produk kita udah cukup maksimal gitu, nggak ada lagi yang bisa dilakukan. ya kalau kalau gitu sebagai bos Joko ya gue mau nanya kalau gitu. Hmm. Kalau kalau lu sebagai lu udah di footnya Joko gitu ya, di kakinya Joko gitu. Kakinya Joko, sorry, kakinya Bapak Bambang. Pak Bambang, lu mau di mana? Lu lebih suka mana? Lu lebih suka yang produk inovasi beneran totally murni innovation dari nol, atau lu cuma pengen pengembangan produk aja? At the end of the day, gue mau ada sebuah uh, inisiatif strategi bisnis yang membuat perusahaan ini bisa dapetin new market. Karena existing market kita udah cukup stable sejauh ini dan malah tergerus gitu ya. Jadi kalau gua nggak grab new market atau expanding the market, ya gua akan bleeding. Jadi gua harus dapetin market. For that aim, untuk bisa mendapatkan market baru itu, mau nggak mau gua harus innovate. Nah, inovasi kan berarti produk baru lah atau apa suatu pendekatan yang lebih baru lah. Mungkin gua bisa mengerti sih Joko nggak harus kita misalnya nih mesin fotokopi lah yang diproduksi ya. Dulu itu kan hitam putih terus kemudian muncul mesin fotokopi berwarna tapi base-nya tetap mesin fotokopi sampai kemudian sekarang muncul teknologi baru yang namanya scanner di handphone. Orang jadi nggak perlu fotokopi lagi, butuh dokumen Iya. foto aja pakai foto kirim. So mesin fotokopi gua yang ada function untuk nge-send dokumennya udah nggak jadi efektif gitu. Hmm. Ada needs baru di market. Jadi gue bisa ngerti juga dari sudut pandang Novita bahwa we need to create something very totally new approach. Ya, cuman di satu sisi yang lain, gue juga paham Joko concernnya adalah biaya. Nah ini nih Ran, yang bikin kita puyeng ya sebetulnya. Saya kalau ditanya where is my food, both sih. Gue mau produk baru tapi murah gitu. Ya dong. Lo Ya kan bisa jadi. bisnismen, Nan. Gue Iya, bisnismen. ya Di gue otak gue paham. adalah gimana biaya sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Sesederhana itu bapak gue ngajarin. Iya, gue paham, gue paham. Iya, ya itu tinggal aja, tinggal tinggal. Sebenarnya kan, sebenarnya gini sih kalau ngomongin murah, murah emang ada parameternya. Hmm. Murah, murah gue sama murah lo beda kan? Enggak, dalam hal ini murahnya adalah biaya produksi sehingga kemudian biaya jual Iya, kita itu. iya, iya, gue tahu. Misalnya Dan gini, bro, gini bos. Misalnya lu sebagai Pak Bambang gitu ya, atau mungkin misalnya gue sebagai Pak Bambang, lu sebagai Pak Bambang gitu ya. Pasti Pak Bambang versi lu, sama Pak Bambang versi gue punya definisi yang berbeda tentang murah. Jadi kenapa nggak dihitung dulu? Udah dihitung belum sih sebenarnya? ya menurut Joko hitungannya adalah kalau bikin produk yang totally new, cost-nya pertama adalah research market. Hmm. Itu cost-nya besar banget. Dan belum tentu juga menghasilkan sesuatu yang kemudian solid untuk dijadikan prototyping. Itu stage kedua. Prototyping juga harus butuh testing. Belum lagi nanti perizinan. Belum lagi nanti kemudian certification. Baru kemudian kita bisa masuk line of production. Itu pun kalau kita bisa dapetin bahan baku yang sesuai dengan cost yang kita mau. Karena kalau cost calculation-nya terlalu besar, lalu kemudian barang ini jadi tidak make sense untuk dijual, terlalu mahal,
Ya, nggak susah Ya juga. nggak Mahal juga. sih boleh-boleh aja. Karena gua percaya barang-barang mahal juga bisa dijual. iPhone itu misalnya laku keras, barang mahal, nggak ada yang murah iPhone. Biar produksinya cuma Murah. sepersepuluh dari Iya, harganya. Bahkan iya. kabarnya lebih murah dari itu lagi gitu. Nah, gue tuh pengen yang gitu. Gimana mereka berdua ini bisa berpikir tentang sebuah cara yang baru untuk menjual produk kita dengan biaya semurah mungkin Nah, bos, supaya cost yang murah kan nilai harga jual kita punya power di situ. Either mau kita jual dengan harga yang at market apa namanya di below market atau at market cost atau bisa jadi premium. bos lu pernah denger ini nggak sih? Kalau misalnya kita itu produk dari apa yang pernah kita pelajari. Hmm, Apa tuh belum, istilahnya di psikologi? belum, Iya belum. ya kalau misalnya ya kayak ya kalau yang gua yang prinsip yang gua dapat yang awalnya itu adalah gini. Apakah anak ayam bisa terbang? Ya, enggak. Bisa terbang. Kok bisa terbang sih? Apakah anak ayam sejadi elang? Pertanyaannya. Anak ayam itu tidak bisa jadi elang, tapi kenapa dia tidak bisa jadi elang? Karena dia diyakinkan dia bukan elang. Betul. Tapi kalau misalnya dari kecil, dari lahir, dari Hmm. main-main sama anak elang, jadi elang nggak dia kira-kira? Enggak, karena secara kapabilitasnya memang dia tidak punya kemampuan Tapi seperti bisa elang. mirip, tapi bisa mirip kayak elang kan? Hmm, I will definitely not agree Mungkin with that gitu. mungkin dia nggak berkokok ya, cuman dia lebih kayak Nah, apa? berkokok mungkin enggak karena dia tidak pernah mendengar itu secara berkokok. Padahal dia punya Betul, kemampuan berkokok. Nah, itu mungkin. betul. Tapi kalau kayak elang misalnya kemudian dia punya mata yang tajam, ke claw yang tajam juga dan kemudian bisa Iya, ya nggak terbang bisa jauh sih. itu nggak bakal bisa. Itu secara anatomi dia bukan elang. Gitu. Jadi, what are you trying to say to me? Iya, I mean like, apakah jangan-jangan Novi sama si Joko itu masih apa namanya bisa nggak ya kita kasih sedikit refreshment maybe? Mungkin dia disuruh 2 minggu di Silicon Valley mungkin untuk belajar tentang inovasi. Jadi maksud gua expanding their mind. Hmm, bisa juga. Expanding their mind itu penting juga sih. Terutama menurut gue adalah cross expanding their mind. Cross expanding means Jadi Novita so belajar dari perspektifnya Joko. ya itu juga boleh. Bukan boleh, menurut gue itu yang akan works. Karena kalau expanding Novita gue kirim ke Google dan kemudian dia belajar bersama dengan tim-tim salesnya Google, Marketing. marketing yang dan dia semakin tajam secara sudut pandang yang udah dia percaya selama ini gitu. Iya, tapi Dia tidak butuh lebih banyak informasi atau dia tidak perlu lebih banyak kemampuan di situ. Dia udah cukup mumpuni menurut gue. Tapi dari perspektif sebagai orang operation dia mungkin perlu belajar. Jadi cross. Kalau ini ide bagus nih menurut gue akan kirim mereka ke course yang cross functional dia. Jadi si Novita akan gue kirim ke ada klien gue tuh di Cina ya. Mereka tuh very very production based banget. Gue pinjemin dia di sana 3 bulan deh. Gue suruh belajar lu tuh operation. Biar dia ngerti gitu apa-apa aja yang bisa dia mainin di sana. Ya kan dengan ya perspektifnya. terus si Sebaliknya Joko, Joko selama hah? Novita pergi ke sana, gue suruh handle sales deh 3 bulan ini. Toh anyway lagi COVID Oh, juga, oh biarin iya aja. bagus juga tuh ide. Hmm. Oke, so udah jelas dong sobat Pak Bambang. Kira-kira cukup mumpuni nggak nih? Nah, ini menurut gue ide ini kalau kita tawarin ke Pak Mambang kira-kira efektif ya kanan? Kalau menurut gue sih bisa ngasih expanding baru ke dia sih. Hmm. One of way solution ya. Mm-mm. Tadi kan disuruh duduk bareng juga dia males karena berantem mulu, Mm-mm. ya kan? Oke. Mungkin kalau diceburin mungkin pada bisa berubah kali orang-orang itu. So, kesimpulannya, untuk situasi seperti ini, yang bisa kita sarankan pada seorang klien adalah, pertama, buat mereka duduk bersama ya. Jadi kalau dia punya tim yang berbeda pendapat, panggil dan kemudian duduk bersama. Mm-mm. Itu yang pertama. In- Yang kedua ya, adalah hindari debat. ya Buat tapi dia jadi berdialog. dialog. Ya, Oke. Dan yang ketiga adalah reshape the focus. Jadi sebetulnya apa yang diinginkan. Kita sebagai leader ulang lagi menceritakan menjadi visi kita itu seperti apa. Jadi tugas mereka adalah bantu kita untuk mencapai visi itu. And we help them to expand their mindset dengan membuat mereka cross learning from each other. Metode yang kita tadi sharing kan sebenarnya cuma hanya sebuah metode. Metode bisa banyak macam, ya toh.
Bisa aja Ya. dua-duanya gue switch. Misalnya saat Joko akan 3 bulan jadi head of sales gue, Novita 3 bulan jadi head of operation. Biar mereka ngerasain dulu. Dari situ nanti baru gue balikin lagi. Cuman ya 3 bulan tuh bakal kacau balau tuh. Ya, lu resikonya tinggi nggak sih, bos, buat Pak Bambang? Well, ya resikonya pasti Kalau akan gue sih tinggi. kayaknya Pak Bambang akan kayaknya jangan Justru deh. itu, maka metodenya bisa banyak. Tapi basically adalah bukan metodenya yang kita akan pertanyakan, tapi yang kita akan suggest ke dia adalah bagaimana dia bisa membantu 2 orang anak buahnya ini untuk bisa cross learning ya dari masing-masing function. Karena mungkin mereka tahu tapi hanya kulit-kulitnya. Gue tahu Novita paham lah production line kayak apa, Oh, mestilah jelas lah, bos. dia Dia kan lulusan nggak luar bego. juga kan. Betul, dia nggak bego. Tapi dia tidak benar-benar on hands menjalankan itu sehari-hari. Jadi dia nggak benar-benar tahu apa yang terjadi dalam-dalamnya, jeroannya kayak apa gitu. Sebaliknya, Joko kan di kepalanya cuma tahu Novita jual-jual aja gitu. Padahal sebetulnya ada begitu banyak aspek-aspek lain yang dinilai dan dipertimbangkan oleh Novita ketika menawarkan produk-produk kita. Gitu. So I think cross function learning bisa jadi sebuah idea. So once again, jadi pertama adalah panggil, yang kedua hindari debate, yang ketiga adalah berdialog, hindari debate, berdialog. Yang ketiga adalah reshaping the focus. Apa seperti as a leader kita ceritakan kembali kita maunya apa, minta pendapat dari mereka gimana. Terakhir baru kemudian cross learning function. Iya, gitu kali ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain punya masukan lain juga boleh loh. Oke. So kita akan tunggu teman-teman. Tulis di komen ya. Iya. Oke. Sip. Thank you, Ran. Excellent. Thank you, Bang. Assalamualaikum. Bye. Nah, jadi kita stop.